Dok, vena kolateral itu apa sih? Ya, kenapa sih kalau pada sirosis hepatis ya itu akan terbentuk suatu vena kolateral? Kenapa gitu? Tujuannya buat apa? Halo semua, kenalin aku Dr. Yosi. Aku suka bahas hal penting terkait dengan kesehatan secara lebih mendalam. So, jangan lupa di-save dulu ya. Oke nih ya, jadi vena kolateral itu ya adalah jalur vena yang terbentuk ketika misalnya jalur utama ya pada pembuluh darah utama itu mengalami masalah nih, bisa dia tersumbat ya, atau mungkin ada masalah-masalah yang membuatkan ya darah itu tidak bisa mengalir lancar di pembuluh darah utama. Nah, vena kolateral itu bisa memang sudah ada ya kan sebagai jalan alternatif ya bagi darah untuk mengalir, atau dia itu terbentuk ya ketika pembuluh darah utamanya mengalami masalah. Nah, contohnya nih pada kasus sirosis hepatis ya, di mana banyak sel hati yang rusak ya kan, sehingga kebanyakan sel hati digantikan oleh jaringan parut. Nah, jaringan parut ini kan dia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya ya, tidak dapat berfungsi sebagaimana kinerja sel hati pada umumnya, sehingga kalau misalnya banyak sel hati yang rusak digantikan jaringan parut, otomatis kinerja hati menurun. Nah, sedangkan hati kan fungsinya banyak ya, dia harus melakukan metabolisme pada zat-zat apalagi yang masuk dari saluran cerna nih. Contohnya kita makan nih, ya kan, makanan akan dicerna oleh saluran cerna kita menjadi zat-zat dalam bentuk yang jauh lebih sederhana, ya kan. Nah, zat atau nutrisi itu akan diserap masuk ke dalam aliran darah. Kemudian, ya kan, zat tersebut akan masuk ke dalam vena porta untuk dimetabolisme oleh hati. Tapi kalau hatinya bermasalah, misalnya kinerjanya menurun, ya kan, maka si ya aliran darah itu akan terhambat gitu, ya kan, bisa menyebabkan aliran darah itu ya kan mengalir lebih lambat dan bisa beresiko stagnan. Nah, itu menyebabkan terjadi peningkatan tekanan di dalam vena porta. Nah, peningkatan dari vena porta itu menyebabkan air yang terdapat di pembuluh darah di vena itu akan merembes ke ruang peritoneum sehingga terjadilah asites. Nah, karena aliran darah vena portanya terhambat ya, tidak selancar sebagaimana mestinya ya kan, maka ya darah dari vena porta ini akan dialirkan melewati vena-vena kolateral ya. Nah, di saluran cerna ya kan untuk mengurangi tekanan pada vena porta. Nah, masalahnya adalah ketika darah ya dari saluran cerna itu masuk ke vena kolateral, dia itu nggak melewati hati lagi, dia langsung dialirkan ke vena cava inferior, langsung menuju ke jantung, langsung dipompa ke seluruh tubuh gitu loh. Jadi tidak sempat dimetabolisme oleh hati. Akibatnya apa ya, kalau misalnya ada zat-zat berbahaya ya kan, nah atau mungkin obat yang harus dimetabolisme terlebih dahulu ya kan, nah itu tidak sempat dimetabolisme oleh hati ya, maka zat tersebut akan menjadi toksik bagi organ-organ yang lain sehingga akan menimbulkan komplikasi. Nah, kira-kira segitu penjelasan aku ya tentang terbentuknya vena kolateral yang memang sudah ada dari awal atau memang terbentuk sebagai mekanisme kompensasi tubuh akibat aliran darah yang terhambat di pembuluh darah utama. Jika kamu masih ada belum paham, kamu bisa komen di kolom komentar, atau kalau kamu ada request nih materi apa yang ingin aku bawakan berikutnya, bisa juga komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang pastinya informasi dari video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin mengetahui ya proses atau mungkin mekanismenya secara lebih dalam. Salam kenal, aku Dr. Yosi, see you next time and thank you.